Hangs onto the ball. Fires it from distance. A routine catch for the keeper in the end. He knows very well he can score from that distance. Not quite this time. Christian Eriksen. It's through. They've done it, and Manchester United take the lead. He timed his run excellently. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rai Ota Gamers guys ya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan dan aku akan memainkan atau sambil mereview game PES 2017 dan di aplikasi Winlator ya guys ya. Dan untuk cara settingnya dan untuk untuk cara settingnya kalian lihat aja di video ini guys ya. Pokoknya kalian tonton aja dari awal sampai akhir video guys, supaya kalian tahu untuk cara setting di aplikasi Winlator guys ya, supaya kalian bisa memainkan game PES 2013 guys. Oke, kita langsung aja ke cara settingnya cuy ya. Nanti kalau misalnya kalian misalnya kalian bingung untuk cara pasangnya, nanti aku bakalan membuat cara pasang game Winlator guys ya. Dan setelah kalian komen aja di bawah bang kayak mana cara pasangnya, nanti bakal aku buatkan guys. Oke, kita langsung aja untuk cara settingnya guys. Sebelum untuk lanjut untuk cara settingnya, alangkah baiknya kalian jangan lupa tekan like nya dan subscribe nya dan tekan lonceng notifikasi ya cuy ya. Oke guys ya, langsung aja kita ke cara settingnya cuy. Di sini kita klik ada tanda tiga nih ya guys ya, garis 3 kiri atas nih, kita klik aja dan kita pilih, kita lihat dulu versi guys, kita pakai Winlator versi berapa ya, kita pilih about. Dan untuk versi Winlatornya itu versi 7.1.1 guys, dan glimpse ya. Dan untuk versi kali ini kayaknya menurut aku guys ya, pribadiku ya, dia normal guys, tidak ada ngebug karena aku menggunakan device Poco X3 Pro guys. Tapi misalnya kalian di bawah chipset 860 masih bisa guys ya, tapi ya kalian coba aja setting apa yang low ya, rendah. Di sini langsung aja ke cara settingnya guys, kita klik setting. Dan di sini HP ku belum root ya guys ya, di sini masih ROM original ya, belum ada aku pakai root-rootan ya. Jadi kita untuk instalan webnya biar custom guys. Dan untuk box 64 versionnya kita pilih 031 ya. Dan box 64 presetnya ini kita setting kayak guys ya, bisa kalian klik tambah aja ya. Tapi ini kalian ikuti aja cara setting aku guys ya. Di sini kita klik aja tanda pensil. Dan untuk cara settingku seperti ini guys ya, bisa kalian lihat aja untuk cara setting aku guys ya. Di sini aku scroll aja cuy. Oke, dan di sini kalian ikut aja. Tuh cara settingku seperti ini guys ya. Nah, oke guys ya, di sini kita cara setting seperti itu aja dan tidak ada ya. Oke, bisa kalian nanti misalnya kalau kecepatan bisa kalian perlambatkan aja guys atau kalian stop ya. Oke, di sini settingan box 64 presetku seperti ini guys. Kita okekan aja. Bisa kalian klik ini guys ya untuk preset baru. Di sini aku beli performance 1 aja ya. Dan untuk kursor speednya kita biarkan 100%. Dan di sini untuk UIS 3 extensionnya biarkan aja guys. Dan di sini tidak ada di setting guys ya. Dan untuk settingannya seperti itu aja guys. Oke, kita klik checklist. Kita langsung aja setting di kontainer ya. Kita klik di tiga ini guys, kita pilih edit. Dan untuk screen size nya sini aku pilih 1280 x 720 guys, 16:9. Tapi kalau misalnya kalian di bawah chipset aku guys, kalian pilih aja ya 800 x 600 ya, 4:3 guys. Di sini karena mumpung aku chipsetku 860 Snapdragon, di sini aku pilih 1280 x 720 ya. Kita klik aja. Dan untuk grafik drivernya kita pilih Turnip guys. Dan untuk yang PGL ini kalian pilih yang untuk MediaTek ya. Karena aku Adreno atau Qualcomm, jadi pilih Turnip ya.
Di sini untuk DX Warper-nya kita pilih DX PK ya. Bisa kalian setting aja nih, ada gearnya nih guys ya, sebelah kanan ini ada logo gear. Dan untuk cara settingnya seperti ini ya guys ya. Kalian pilih 2.3.1 default, dan untuk pin rate-nya biar naik guys ya, sama max device memory kita oke kan aja ya. Seperti ini ya guys, untuk cara settingnya oke. Kita klik oke. Dan untuk sound APS kalian checklist, dan audio driver kalian pilih ALSA ya. Sudah aku selesai setting guys, itu sudah bawaan. Dan win configuration-nya seperti ini guys, bisa kalian ikuti untuk GPU 6-nya. Dan untuk video size-nya kita pilih 2 GB aja guys. Dan seperti itu aja ya. Dan win component seperti ini masih bawaan. Dan environment variables, dan seperti ini guys ya, JNK descriptor-nya. Nah, seperti ini guys ya. Dan nanti bisa kalian coba tambahkan pulses latency MC ya guys ya. Kalian klik 90 dan DXPK HUD-nya kalian pilih ya, supaya FPS yang kalian tuh muncul guys. Nanti kalian mau misalnya nggak ada lagi nih, gimana bang cara nambahnya? Di sini kalian klik ADD dan klik logo yang ada 33 nih guys. Nah nih bisa kalian klik DXPK HUD, dan Win SNC bisa kalian tambah juga, dan pulse latency MC ya. Oke seperti itu guys. Di sini aku mumpung sudah ada, jadi kita gak usah tambah lagi cuy. Dan langsung aja kita udah seperti ini guys ya. Untuk environment variablesnya, dan kita klik driver ya. Drivernya seperti ini guys, gak usah aja. Dan kita pilih advance, dan di sini advance-nya box 64 presetnya performance 1 guys ya. Kita klik aja, karena nanti kita nambahkan preset, jadi kalian bisa coba preset kalian masing-masing, atau bisa kalian ikuti cara setting aku nih guys. Kita pilih performance 1, dan stir up selection-nya kita pilih intensity load only ya. Kita klik aja. Dan untuk processor affinity-nya di CPU dari 0 sampai ke 7 kalian checklist guys. Tapi kalau untuk processor affinity yang 32 bit APPS, di sini kalian centang aja dari 4 sampai 7 guys. Seperti itu ya guys ya, supaya game kalian tidak double ya dalam gameplay kalian ya, tidak double ya suaranya. Oke. Seperti itu aja guys. Kita klik checklist dan kita langsung aja memainkan game PES 2013 ya guys ya. Di sini jangan lupa kita setting aja dulu guys. Ini kita klik setting. Oke, dan ini seperti ini aja, dan kita langsung aja ke kontainer aja guys ya, supaya kalian tahu ya. Ini kita run aja ya. Oke, di sini kita sudah dalam emulatornya guys. Di sini kita langsung aja ke D. Oke, kita di sini ini ya guys ya, aku sarankan kalian coba install di folder D ya, supaya nanti bisa kalian memasang patch atau apa, kalian bisa menggunakan aplikasi J-Receiver. Misal kalian bingung, nanti aku bakalan cara buat pasangnya guys ya, cara install PES 2013 ya. Oke, di sini kita aja program flash, ke program files, kita klik, kita ke Konami dan Pro Evolution Soccer 13. Di sini aku sudah pasang patch, jadi aku maaf guys ya. Nanti misalnya kalian tampilannya nggak seperti ini guys, nanti tampilannya image sama logo XC aja ya. Jadi untuk anti lag atau apa itu tidak ada guys. Dan sini kita langsung aja ke settingan dulu guys, ke settingan bolanya atau PES-nya. Kita klik aja guys, kita buka, tunggu sabar ya. Nah, dan di sini aku pilih full screen ya guys ya. Untuk resolusinya aku pilih 1024x768. Nanti misalnya kalian chipsetnya di bawah aku, kalian pilih 800x600 ya. Karena aku mumpung aku chipsetnya Poco X3 Pro, jadi aku pilih full screen. Dan di sini aku pilih 16:9. Oke. Oh, kita banding 3 aja guys, supaya tidak apa ya, tidak terlalu lebar kali coy. Di sini kita pilih untuk picture quality-nya, nanti misalkan chipset di bawah aku guys, kalian pilih low atau medium ya. Karena aku sini menggunakan Poco X3 Pro, jadi aku tidak gunakan high, jadi aku gunakan medium aja guys, karena aku sambil ngerekord. Sebenarnya pun kalau high itu aku pasti ngangkat guys untuk chipset seperti ini ya. Jadi kita langsung aja kita pilih high aja guys, kita coba aja ya performa gimana di Poco X3 Pro. Aku sarankan kalau kalian di bawah chipset aku, kalian pilih low aja guys ya. Oke, kita langsung aja ke Keyboard controller, dan sini kita langsung aja hubungkan pakai gamepad X3 guys. Di sini aku mumpung untuk gamepad X3 aku ada ya.
Yuk, oke guys ya, di sini aku sudah terhubung ke gamepad X3 aku guys. Dan di sini kita langsung aja lanjut buka aplikasi settingannya. Dan tunggu bersabar ya untuk buka settingannya cuy. Di sini kita langsung aja pergi ke controller. Dan di sini kita pilih direct input guys. Oke, dan kita pilih gamepad plus C3 ya. Di sini kita langsung aja kita setting guys. Misalnya LT itu L1 ya. Dan LB itu LB ya. Oke, di sini nanti bakalan aku skip aja cuy untuk cara settingnya guys. Oke, di sini kita langsung ya skip aja guys. Oke ya. A warm welcome to all of you. It's John Champion and Jim Beglin on commentary duty today. Hi John, hi everyone. I'm really looking forward to this match.
So let's get down to business. Natko, Angelo, Antonini. No, beaten to it. A really impressive run through. Plays it wide towards the byline. Caught offside, so there'll be no goal to put them in front here. Väyrynen. Christian Eriksen. Van der Wiel. Balmont. Balmont. Got it. He makes his way towards the penalty area. Antonini. Christian Eriksen. Super defending. Natko. Maggio. Van der Wiel. Antonini. No, it was cut out. Yeah, they're just finding it hard now to produce that extra bit of craft that can make all the difference. That key pass. No, that won't be finding its target. Christian Eriksen. Natko. Can he now find a finish? He's latched onto it, looking to thread it through. Flag was up, just caught offside there. Good call by the assistant referee. "15 minutes played. Hangs onto the ball. Fires it from distance. A routine catch for the keeper in the end. He knows very well he can score from that distance. Not quite this time. Christian Eriksen. It's through. They've done it, and Manchester United take the lead. He timed his run excellently. Oh, that's a wonderful appreciation for the teammate making the run. This guy could be a quarterback.